sharing sedikit tentang Berdakara ya, sport facility indoor dan outdoor untuk memenuhi tugas perancangan arsitektur 4. Nah, sebelum masuk ke Berdakara, apa sih itu sport facility? Nah, sport facility adalah sarana olahraga yang dibuat dengan kategori secara umum, nah, yang berada di antara tempat tinggal kita maupun di tengah kota, yang termasuk golongan zoning publik secara garis besar. Nah, fasilitas ini harus sesuai standar keamanan dan kenyamanan agar terbentuknya sport facility yang baik dan bermanfaat. Selain dari aspek fungsi sampai aspek psikologis untuk banyak orang. Nah, jadi sport facilities ini sangat penting untuk lingkungan kota dan lingkungan hunian. Karena itu tadi, untuk menunjang kesehatan masyarakat, untuk memperbaiki aspek dari psikologis, terus sampai aspek keamanan dan kenyamanan. Nah, selanjutnya kita ada tema lagi, itu tentang apa sih bangunan bentang lebar. Nah, bangunan bentang lebar yang kita tahu itu bangunan yang lebar dengan struktur besi dan segala macam. Nah, sebenarnya bangunan bentang lebar merupakan yang kemungkinan penggunaan ruang bebas kolong yang selebar dan sepanjang mungkin. Bangunan bentang lebar secara umum terdiri dari dua bentang lebar sederhana dan bentang lebar kompleks. Nah, guna dan fungsi bangunan bentang lebar dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ruang bebas kolong yang cukup besar. Jadi, seperti untuk kegiatan olahraga, berupa gedung stadion, pertunjukan, dan berupa gedung pertunjukan. Nah, selain itu, bentang lebar juga ada di bioskop, salah satu contohnya. Dan yang paling gampang lagi, bentang lebar itu terdapat di gor bulu tangkis atau lapangan futsal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu Parco dello Sport al Maglio yang terletak di Switzerland, Eropa. Nah, pembuatnya adalah Land Arsitektur, yang artinya tuh landscape arsitektur. Nah, tahun dibuatnya itu baru-baru ini ya, 2019 sampai 2020. Nah, selesainya sekarang berarti. Dengan besar areanya itu 100.000 square meter persegi atau 100.000 meter persegi. Nah, tujuan dibuatnya Parco dello Sport ini berfokus pada masa depan ruang publik dan memusatkan pendekatan mereka pada kesejahteraan dan olahraga sebagai pendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, Dewan Kota Lugano di Swiss telah memberikan izin untuk perencanaan lahan landscape terpadu ini. Nah, dirancang oleh tadi ya, landscape arsitektur. Proyek ini menentukan arah ruang publik di era pasca pandemi. Nah, jadi si arsitektur itu mempunyai konsep adalah landscape sehat atau taman olahraga sehat, yang dimana bertujuan untuk arah ke ruang pabrik di era pasca pandemi ini. Jadi kita harus dituntut dengan selalu hidup sehat. Sang arsitek mempunyai konsep seperti itu. Nah, selanjutnya, ini lokasi setnya. Ya, lokasi setnya itu berada di Swiss ya, dengan luas negara ya hampir 41.000 km persegi yang terdiri dari 8 kota bagian. Nah, selain itu ada 3 medan, ada rawa, daratan rendah, bukit, dan pegunungan. Nah, iklim cuacanya rata-rata di sana itu termasuk iklim dingin ya. Jadi musim panas umumnya hangat dengan suhu rata-rata antara 18 dan 30 derajat Celcius. Musim dingin dan kering dengan suhu rata-rata sekitar 3 derajat Celcius. Dan lokasi setnya berada di kota Lugano. Nah, kota Lugano sendiri terletak di pinggir pantai. Nah, konsep Parco dello ini menggunakan konsep landscape dengan tema koneksi.
Nah, yang dimaksud koneksi adalah ini Parco Delo sendiri, dan ini sang arsitek mempunyai tujuan koneksi atau satu tujuan utama, yaitu menghubungkan antara taman dengan taman yang lainnya. Jadi terhubung satu kota gitu. Nah, jadi konsep Parco Delo menggunakan konsep landscape dengan tema koneksi pada skala perkotaan dan hunian. Nah, selain itu, konsep Parco Delo menggunakan konsep yang disebut dengan era pasca pandemi, yang dimana konsep yang dipegang adalah landscape green architecture. Jadi konsep yang dipegang adalah green architecture yang berupa landscape. Jadi jarang sekali ada bangunannya, walaupun itu bangunan paling hanya berfungsi sebagai kantin atau toilet atau ruang pengelola pengurusnya. Lanjut lagi ke fasilitas. Nah, di Parco Delo ini terdapat 5 fasilitas yang disediakan pada desain perancangan Parco Delo Sport ini. Nah, ya fasilitas ini ada fasilitas olahraga fisik maupun fasilitas yang menyajikan kesejahteraan dalam bentuk alam. Jadi kita bisa bermain bola di sini, terus bersepeda, ada trek larinya atau trek joggingnya, terus ada taman khusus untuk santai untuk keluarga, lalu ada taman untuk kehidupan makhluk lainnya selain manusia. Nah, ini kata land arsitektur direncanakan atas dasar kesadaran baru dengan kesehatan, olahraga, dan berkelanjutan di garis depan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan new normal. Proyek PSE penting bagi klub sepak bola FC Lugano. Oh iya, jadi dibangunnya Parco Dello Sport ini itu juga selain untuk masyarakat, berfungsi juga untuk tim sepak bola FC Lugano ini. Jadi khusus untuk latihannya dan semua perusahaan kota dan orang-orang muda yang terlibat dalam olahraga. Nah, jadi di sport facility Parco Dello ini terdapat 4 lapangan, 4 sampai 5 lapangan. Jadi 2 di lapangannya itu disewakan untuk klub sepak bola FC Lugano atau untuk umum. Nah, ini tapak dan lingkungannya. Ini tapak side-nya Parco Delo. Jadi di sebelah kiri itu ada hutan kota, dikelilingin hutan kota sih rata-rata. Jadi ada area industrial paling dekatnya. Area industrial sini bukan area industrial yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Jadi ini istilahnya pabrik tekstil ya. Iya, pabrik tekstil. Nah, jadi akses menuju site terdapat 2, yaitu melalui jalan via Alla Stampa dan jalan via Tesser itu. Nah, jadi jalan via Stampanya itu di sini. Mana nih? Jalan via Stampa. Nah, terus via STT-nya di sini. Panjang ini. Jadi bisa lewat belakang, bisa lewat depan. Nah, pada bagian timur Parco Delo itu terdapat jalan via TCT, permukiman rumah warga dan pertokoan. Selain itu, di bagian timur Parco Delo terdapat pabrik tekstil tadi, permukiman rumah warga, dan jalan Viala Alla Stampa. Nah, selanjutnya ada site plan. Nah, site plan ini membentang di atas area seluas sekitar 100.000 meter persegi. Proyek ini membayangkan pencipta Palazzetto Dello Sport multi tujuan. Nah, Palazzetto itu kalau orang Swiss bilang ibarat seni. Jadi di dalam seni itu banyak aspek dan banyak artinya. Jadi tujuannya Parco Delo didirikan seperti itu, multi tujuan. Nah, terkait era dengan lapangan sepak bola utama dan melakukan fungsi hubungan antara berbagai tingkat wilayah. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan ada 2 lapangan yang dapat disewakan Parco Delo secara tim sepak bola FC Lugano dan umum. Jadi ini lapangan utamanya dan sisanya itu lapangan pendukungnya. Nah, untuk yang pertama ini nomor 1 itu cincin taman.
Yang dimaksud cincin taman adalah trek lari joggingnya ini, yang mengelilingi keseluruhan pada side-nya dan sampai ke dalam-dalamnya itu mereka menyebutnya cincin taman. Nah, yang kedua pintu masuk parkir basement. Nah, ini pintu masuk parkir basement. Jadi di bawah lapangan ini itu menggunakan struktur bentang lebar juga dan khusus untuk parkir basement. Nah, jadi parkirnya itu tidak di luar, jadi di basement. Selain itu ada lapangan utama dengan rumput sintetis 105 kali 68 meter. Lapangan utama ini yang nomor 3 ini, yang paling besarnya, dan standar ukuran lapangan latihan sepak bola internasional. Nah, selain itu ada lapangan voli pantai dan teras. Yang keempat ini ada lapangan voli pantai. Diingat lagi, Swiss itu berdekatan dengan laut, jadinya untuk menambah kesan, untuk mengalirkan kesan lautnya, jadi ditaruhlah lapangan voli pantai di tengah-tengah Parco Dello ini. Nah, setelah itu ada Bukit Panoramik Selatan, yang di arah selatan sebelah kiri itu ada Bukit Panoramik Selatan. Oh ya, di Parco Dello ini itu mempunyai lahannya itu berkontur. Jadi kalau misalnya untuk view dari atas itu sangat bagus sekali, view dari atas ke bawah itu sangat bagus sekali. Jadi makanya sang arsitek itu membuat banyak view deck dari atas itu, jadi kayak Bukit Panoramik Selatan ini sebelah sini. Nah, terus ada lagi yang nomor 15 ini berupa taman, sama nomor 18 ini juga taman. Nah, jadi kita lanjut lagi. Setelah itu nomor 6 teras. Nomor 6 itu teras, ini teras. Nah, ini bangunan utama juga khusus pengelola dan lain-lainnya. Nomor 7 itu ada teras hijau. Jadi bangunan inti ini dikelilingi dua teras dan beberapa lapangan. Lalu nomor 8 itu ada garden atau taman. Ya, sama seperti nomor 7 teras. Yang nomor 9 itu ada Simpul Canobio. Nah, Simpul Canobio itu sang arsitek menyebutnya adalah pertemuan antara jalan setapak kecil dari tengah-tengah Parco Dello ini ke cincin taman yang membentuk tapak atau set. Selanjutnya ada lapangan rumput sintetis. Lapangan rumput sintetis yang nomor 10 ini itu yang masih bisa disewakan, itu dengan ukuran 100 kali 64 meter persegi. Lalu ada taman hijau lagi, taman hijau nomor 11 ini. Taman hijau sama seperti garden atau taman itu ya, yang nomor 8. Nah, lalu ada nomor 12. Nomor 12 ini lapangan rumput sintetis 100 kali 64, lebih kecil dari lapangan inti dan sama seperti lapangan sintetis yang tadi disewakan. Dan ada area piknik nomor 13. Ini nomor 13. Lalu ada persegi di Sungai Deck View nomor 14. Nah, jadi di sini ada lagi ada deck view ya, karena posisi site-nya itu sangat bagus sekali di atas bukit. Lalu nomor 15 itu ada gym outdoor. Gym outdoor itu layaknya sekarang yang ada baru-baru di Indonesia. Di kota-kota besar-besar itu kan di taman ada kayak gym outdoor gitu. Jadi kayak ada treadmill manual atau ada angkat beban manual di taman gitu. Nah, lalu 16 itu ada sungai. Nah, sungai di Parco Dello ini itu dirancang juga sama demikian rupa agar terlihat bersih dan indah gitu. Jadi ditaruhnya batu-batu, sengaja ditaruh batu-batu besar atau batu-batu kali gitu, jadi biar terlihat alami. Setelah itu ada nomor 17, lapangan rumput asli. Nah, dari sekian banyaknya lapangan rumput sintetis, sang arsitek juga menyempatkan atau membuat lapangan rumput asli, yang dimana berfungsi untuk merasakan bagaimana sih bermain bola di lapangan rumput asli. Namun ukurannya itu diperkecil 90 kali 60 yang mengingat untuk
maintenance perawatannya. Nah, setelah itu ada nomor 18, bukit dan titik indah dari utara. Kenapa dibilang titik indah? Karena di nomor 18 ini adalah titik paling tingginya di Parco Delo tersebut. Nah, penyeberangan pejalan kaki nomor 19. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu untuk aksesnya itu bisa dari depan sini yang arah dari pabrik industri tekstil atau dari belakang sini, jalan setapak kecil. Nah, lalu nomor 20 itu tampak depan atau courtyard. Nah, tampak depan atau courtyard ini itu masih termasuk bagian dari Parco Delo dan sang arsitek juga mendesainnya secara indah dan bagus dan fungsional. Lanjut lagi. Nah, ini konsep sirkulasi yang saya sebut tadi, akses. Nah, untuk akses kendaraan bermotor warna merah ini, jadi hanya dapat diakses melalui sebelah kanan atau timur dari Parco Delo ini dan langsung menuju ke area parkir basement yang tadi berada di nomor 2. Nah, ini. Lalu dari pejalan kaki itu kita bisa langsung masuk melewati jembatan penyeberangan atau lewat belakang bukit rumah, di belakang rumah warga. Gimana sih? Di belakang rumah warga pokoknya ada jalan setapak itu masuk ke area site-nya. Lanjut lagi ke zoning. Nah, dikarenakan ini Parco Delo adalah taman, masuk ke taman landscape gitu. Jadi rata-rata sebagian besar itu adalah public. Dan sisanya itu semi public. Yang kedua, urutan kedua itu paling besar semi public. Yang ketiga itu private. Yang keempat itu service. Nah, Parco Delo menyusun beberapa layer dan dijadikan satu kesatuan dan konektivitas antara alam dan fasilitas lainnya. Ada beberapa lapangan yang tidak dibuka secara publik. Selain itu ada fasilitas berupa kamar mandi yang tersebar di 2 titik dan kantin yang tersebar berdekatan dengan kamar mandi. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok lapangannya ada 2 yang tidak dibuka untuk publik? Nah, sang arsitek itu juga menjelaskan di dalam websitenya di Arts Daily itu, dikarenakan untuk maintenance-nya lebih mudah. Karena kan untuk lapangannya disewa itu mendapatkan dana, terus jadi ya untuk dana itu untuk maintenance si lapangannya. Dan kalau misalnya lapangan yang publik ini mungkin bisa setahun sekali maintenance atau 2 tahun sekali maintenance. Jadi fungsinya itu untuk klub sepak bolanya Lugano juga nyaman ketika menggunakan Parco Dello Sport ini. Nah, di private itu juga di sebelah sini, sebelah kiri. Servis itu yang kita tahu kan toilet, terus yang ruang bilas, ruang ganti, locker. Nah, terus semi public itu masuk ke kantin, terus kasir, dan segala macamnya. Nah, ini ada tulisan lapangan sewanya. Lalu ada konsep organisasi ruang. Nah, di organisasi ruang ini ada tentu yang paling tengah itu lapangan utama. Lalu dari sini masuk ke lapangan publik, masuk ke lapangan utama bisa, keluar juga bisa langsung. Terus dari area landscape juga bisa masuk ke lapangan utama. Lalu dari toilet, ruang bilas, dan ruang locker juga bisa masuk ke lapangan utama dan keluar lagi. Lalu dari ruang meeting masuk ke lapangan utama, keluar lagi. Terus ruang pengelola juga sama, kantin dan restoran juga sama. Nah, dikarenakan kenapa membentuk lingkaran seperti ini, dikarenakan lapangan utama berada di tengah-tengah antara bangunan yang tadi saya sebutkan. Lanjut lagi. Nah, ini analisa kegiatannya. Jadi, yang tadi itu lapangan publik ya, lapangan publik atau mohon maaf saya lupa naruh pintu masuk. Nah, jadi analisa kegiatan ini pengunjung dan mengelola. Jadi datang
dari datang itu bisa masuk olahraga, langsung olahraga atau pulang. Nah, terus sang pengelola bisa rapat, meeting, atau olahraga, masuk keluar. Jadi ngelewatin lapangan olahraga besar tadi. Nah, lalu si atlet atau orang publik bisa istirahat, bilas dan ganti di ruangan servis itu, ya toilet atau locker, atau ruang ganti, ruang bilas. Nah, lalu bisa istirahat dan makan di kantin atau restoran. Lalu di sini itu tadi ada ruang pengelola, ya, untuk koordinasi pengelola tentang bagaimana maintenance-nya, terus rapat, gitu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini konsep Denah Parco dello Sport al Maglio. Ini bangunan satu-satunya yang besar di site itu. Jadi yang lingkaran merah ini adalah lahan parkir. Jadi orang masuk lahan parkir langsung masuk sini. Lalu ada lapangan utama yang warna hijau ini, lapangan utama. Jadi yang di lingkaran ini adalah saya mengikuti site zoning, warna zoning. Jadi ada salah ini. Jadi ada semi public, ada service. Nah, jadi yang hijau ini semi public. Jadi ada lapangan utama, lapangan voli, pantai, ada kantin, ini kantin, terus ada lapangan utama, ada lapangan voli. Lalu ada masuk ke bangunannya, ada area meeting, ruang pengelola, dan ruang tim. Jadi di sini tuh ada yang jadi kan yang namanya kalau misalnya lapangan sepak bola ada ruang tim dan ada ruang pengelola dan ada ruang pengurus segala macamnya. Nah, jadi di dalam satu bangunan ini, bangunan yang terpisah itu dibagi-bagi secara fungsinya masing-masing. Nah, lalu di paling luar sini dan tersebar di beberapa titik itu ada toilet, ruang bilas, dan locker. Nah, ini adalah layout desain potongan dan tampak. Jadi ini tampak dan potongannya desain Parco dello Sport al Maglio. Ini jadi tampak depannya. Nah, ini tempat masuknya mobil atau motor, akses menuju ke Parco dello-nya. Nah, jadi terlihat dari sini lahannya itu berkontur dan ini menjadikan Parco dello Sport sendiri sangat bagus untuk dilihat view-nya, mau dari Parco dello-nya sendiri atau dari luar. Nah, yang di sini yang saya akan ambil intinya dari Parco dello Sport adalah aspek landscape. Nah, proyek untuk Parco dello Sport sendiri disajikan sebagai green architecture dengan pendekatan yang dinamis menuju alam dan pemanfaatan lahan kontur dengan sebaik mungkin, menjadikan Parco dello Sport al Maglio ini sebagai aspek landscape yang patut dicontoh. Nah, jadi kenapa saya mengambil Parco dello Sport ini? Untuk mengambil aspek landscape yang ada di Parco dello Sport ini. Nah, lanjut lagi. Nah, ini konsep struktur yang dimana kita menggunakan konsep struktur bentang lebar. Nah, di sini saya hanya menambah beberapa struktur sedikit saja. Jadi Parco dello menggunakan beberapa struktur dengan sistem bentang lebar. Bentang lebar itu jadi bangunan yang sebelah kiri ini. Nah, yang dipergunakan di beberapa bangunan seperti struktur truss. Nah, jadi bangunan ini menggunakan struktur truss pada bagian bangunan dengan lingkaran warna merah. Ini ya. Nah, sedangkan untuk yang berwarna biru menggunakan struktur dengan tiang jenis besi WF. Kenapa sih nggak menggunakan beton? Sang arsitek itu menjelaskan juga karena daya kuat struktur beton itu masih kurang dengan struktur besi WF. Jadi masih kuatan besi WF ketimbang beton. Dan maintenance-nya pun terlihat gampang juga, katanya arsitek seperti itu. Nah, lalu ini ada yang saya lingkarin hijau ini ada struktur untuk rumput sintetis ya. Pemasangan rumput sintetis standar internasional. Jadi ada beberapa layer gitu. Sama seperti rumput sepak bola pada umumnya. Namun kan kalau sintetis itu berupa ada yang karpet, terus ada yang ditanemin satu-satu gitu juga ada. Nah,
Ke bedah karya selanjutnya dari Approach Design atau ZAP, Arsitektur Hangzhou Cloudtown Exhibition Center. Pendekatan desain arsitektur Tiongkok telah menambahkan aula baru ke pusat pameran kota awan yang kita Cloudtown kota awan Hangzhou di Tiongkok, dan menyembunyikan di bawah atap hijau yang menampilkan lintasan lari dan lapangan olahraga. Nah, setelah awalnya merancang struktur bentang lebar yang besarnya untuk tahap pertama pusat konvensi pers atau exhibition hall pada tahun 2015, tuntutan untuk lebih banyak ruang menyebabkan arsitek mengembangkan bangunan kedua yang berdekatan dengan struktur kesehatan dan alam. Nah, jadi bangunan ini terdapat di Hangzhou, Cloudtown, Tiongkok, Cina. Nah, besar areanya itu 66.680 meter persegi. Tahun pembuatannya itu 2017. Lanjut lagi. Nah, ini lokasi setnya. Lokasi set itu berada di Cina dengan luas negara hampir 10.000 yang terdiri dari 17 kota bagian, dan lokasi set berada di kota Hangzhou, Cloudtown. Terrain atau medan, daratan rendah, bukit dan pegunungan. Nah, iklim cuaca, suhu udara rata-rata di negara Cina bagian tengah dan selatan adalah 40 Celcius sampai 160 Celcius. Sementara di wilayah Cina bagian utara adalah minus 50 derajat Celcius sampai 260 derajat Celcius. Nah, ini konsep. Terciptanya ide dengan tema tanpa batas, sama seperti struktur yang digunakan bangunan ini secara alamiah. Konsep dari bangunan Hangzhou Cloudtown ini bertujuan menghasilkannya aspek kesenjangan sosial antara warga dan siapapun. Dibuatnya ragam macam kegiatan olahraga menguatkan konsep Hangzhou Cloudtown ini tentang kebersamaan dan tanpa batas. Jadi sang arsitek membuat Hangzhou Cloudtown ini atau exhibition hall ini dibuat tidak berpagar. Jadi orang-orang siapa saja bisa langsung masuk dan menggunakan fasilitas yang ada di Hangzhou Cloudtown ini. Nah, ini fasilitasnya. Yang pertama ada kita bisa lari, bersepedahan di dalam. Terus kita bisa bermain badminton, bisa bermain basket, bisa bermain bola juga, bisa wall climbing, bisa senam atau yoga. Dan bisa lain-lainnya. Nah, benar kan, terdapat berbagai macam fasilitas dan kegiatan olahraga sampai kegiatan motorik dan sensorik untuk anak-anak dan orang dewasa sekalipun. Nah, ini kata Approach Design ZAP, sang arsitek pendirinya. Fungsi dari didirikannya exhibition area yang digabung dengan sport facility dan taman menjadikan manfaat tersendiri bagi lingkungan kota maupun luar. Nah, dengan kita mendesain lebih dari 5 olahraga yang dapat dilakukan di Hangzhou Cloudtown ini, agar masyarakat dapat merasakan sehat secara kebersamaan. Itu menurut Approach Design ZAP, sang arsiteknya. Nah, ini tempat dan lingkungannya. Jadi bagian timur Parco Delo itu ada apartemen, permukiman warga, pertokoan, dan jalan Lingzhou Line. Lalu di sebelah kanan timur Parco Delo, mohon maaf ini ada salah. Maksudnya Hangzhou Cloudtown ini ada exhibition hall, permukiman rumah warga, jalan Hesan RD. Nah, jadi di sebelah kanan timurnya itu ada exhibition hall, permukiman warga, permukiman rumah warga, dan jalan Hesan RD. Nah, akses menuju site terdapat 4 akses. Nah, ini yang dimaksud oleh arsitek itu adalah tanpa batas. Jadi ada 4 akses, yaitu melalui jalan Lingzhou Line, ada jalan Hesan Right, dan Shinlosan Right. Nah, lalu ada Hangzhou Cloudtown Exhibition Center Concept Site Plan. Nah,
sang arsitek menggunakan konsep ke lokasi termasuk mudah dan gampang, dikarenakan tepat terletak di tengah kota Hangzhou, Kloton sendiri, dan membentang di atas bangunan di atas lahan yang luasnya mencapai 66.680 meter persegi. Dengan bentuk atapnya layak seperti arena runner atlet olimpiade dengan jumlah sampai 3 buah jalur. Selain itu terdapat lapangan sepak bola dengan rumput sintetis yang dari segi perawatan lebih efisien. Nah, ini konsep organisasi ruangnya. Ada dari sini kita bisa lihat dari pedestrian luar atau pedestrian jalan luar dan lobi. Jadi kita langsung bisa masuk ke lapangan indoor, langsung bisa masuk ke lapangan outdoor, atau bisa ke runner atletik outdoor. Dari lapangan indoor kita bisa masuk kantin dan restoran, bisa toilet ke ruang bilas, bisa ke ruang meeting pengelola. Nah, yang dimaksud ke arsitek sangat pembuat arsitektur adalah tanpa batas, karena dari luar ini ke pedestrian dan lobi kita bisa langsung masuk ke 3 sampai 4 daerah wilayah sekaligus atau zoning sekaligus. Jadi tidak ada batas atau kategori zoning di ruangan Hangzhou Kloton ini. Nah, ini konsep zoningnya ya yang tadi saya bilang. Jadi kita masuk itu bisa langsung masuk ke area indoor, lapangan indoor, atau ke service area, terus bisa ke area kantin atau ke area ini wall climbing, ini area lapangan bulu tangkis, ini basket, ini ada lapangan tenis meja dan lain-lainnya. Jadi di sini kita bisa masuk lewat sini, bisa masuk lewat sini. Nah, di di Hangzhou Kloton ini cukup lengkap. Jadi ada ballroomnya juga, ada ruang meeting, terus ada ruang pengelola, terus ada ruangan kreatif desainnya juga gitu. Jadi selain kita bisa masuk dan berolahraga, kita juga bisa masuk untuk meeting. Nah, zoning yang paling sangat mendominasi adalah zoning publik dan service, seperti toilet dan ruang bilas atau ruang ganti, dengan peletakan layout untuk bagian tengah. Sebagian besar diisi dengan zoning publik dan service, ditempatkan di beberapa titik di bagian sisi bangunan. Jadi, sang arsitek menempatkan service areanya di beberapa titik yang sangat mudah dan terjangkau. Ini bisa menjadi inspirasi bagi para mahasiswa arsitektur untuk menempatkan service area itu di beberapa titik bangunan kalau misalnya bangunannya luas. Nah, ini ada potongannya. Jadi sama seperti Parkodilo, parkirannya itu ditaruh di bagian bawah bangunan atau basement. Yang dimana ini secara keseluruhannya Hangzhou Kloton ini menggunakan masuk ke kategori bangunan bentang lebar. Nah, ini konsep strukturnya. Nah, yang di merah ini jadi adalah kolom WF, besi baja WF yang setinggi 9 meter di bawah tanah yang membuat orang berjalan turun saat memasuki venue. Nah, melihat kedua desain tersebut, yang satu ringan dan yang lainnya berat. Yang dimaksud ringan dan berat adalah orang saat masuk ke sini melihat bawah exhibition center ini terlihat ringan, namun di atasnya itu ada lapangan runner, ada lapangan sepak bola dan kegiatan lainnya. Jadi itu yang dimaksud arsitek, yang satu ringan dan yang satu lainnya berat. Nah, struktur yang digunakan tidak lain adalah struktur bentang lebar, yang dimana menggunakan beton berukuran besar dengan bentuk lingkaran dan rangka besi baja WF sebagai plat lantai untuk atap. Jadi ini besi WF-nya dan ini kolom lingkarannya. Jadi dari bawah ke atas itu kolom besar lingkaran dan dirangkai dengan besi WF plat lantai untuk atapnya untuk menyanggah si lantai outdoor atasnya ini, sampai area runner. Nah, kita masuk ke konsep denah.
Ini konsep denahnya sama dengan konsep zoning tadi. Jadi ini lantai satu. Lantai satunya itu dipenuhi dengan fasilitas olahraga dan lain-lainnya seperti ballroom, ballroom dan lain-lainnya. Nah, lalu ke lantai dua itu ada, oh ini void, ini void. Di lantai dua itu void. Nah, ini bangunan ke lantai duanya. Dan lantai dua ini langsung ke lantai tiga seperti ini. Nah, jadi ini void. Ini jadi lantai satunya yang ini. Lantai satu yang terdapat area fasilitas olahraga, terus langsung ada lantai 2 dan lantai 3. Lalu di sini ada rangka strukturnya, dan lagi ada baru bagian kulitnya atau bagian luar. Nah, akses masuk yang membuat fleksibel membuat konsep tanpa batas makin terlihat. Jadi akses masuk dan menuju ke Hangzhou Cloudtown ini sangat banyak. Jadi bisa dari kanan, bisa dari kiri, atau dari luar langsung ke atas. Dari atas bisa langsung ke dalam. Jadi konsep tanpa batasnya itu terlihat sang arsitek itu berhasil membuat konsep tanpa batas ke dalam exhibition hall ini yang diganti fungsinya menjadi sport, yang ada sport centernya, itu berhasil. Nah, ini konsep desain potongannya sama seperti yang tadi struktur yang saya jelaskan. Nah, masuk ke bedah karya yang ketiga, International Velodrome Jakarta. Nah, ini suatu kebanggaan Indonesia bisa membangun salah satu venue internasional sepeda balap dengan standar setara dengan London. Nah, salah satu venue olahraga yang dibangun untuk mendukung ajang tersebut adalah Jakarta International Velodrome. Sebuah velodrome di Jakarta Timur untuk mengakomodasi olahraga balap sepeda. Kualitas velodrome yang ada di Jakarta setara dengan yang ada di London, yang sama saya tadi sebutkan, memiliki kapasitas bangku penonton sebanyak 3.000 orang. Nah, jadi tim pembuat ini adalah Wika Gedung, yang dimana kita kenal telah membangun banyak proyek di seluruh Indonesia. Tahun pembuatan dari 2016 sampai Juni 2018, persis pas diadakannya Asian Game atau SEA Games. Kalau ada salah, komen dan tolong diralat. Lalu ada lokasi setnya di Indonesia, ya, negara kita sendiri, dengan luas negara lebih dari 1 juta kilometer persegi. Terus lokasi setnya berada di Jakarta Timur, Rawamangun. Untuk medannya sendiri yang kita tahu itu ada bukit, daratan rendah, bukit, rawa, dan pegunungan. Nah, iklim cuaca itu suhu rata-rata di negara Indonesia adalah 28 sampai 30 derajat Celcius dan beriklim tropis. Nah, konsepnya itu adalah Jakarta International Velodrome adalah velodrome berstandar internasional termegah di Asia Tenggara. Tidak hanya menarik secara fungsi, proyek ini memakai teknologi modular prefabrikasi untuk menunjang desain dan strukturnya. Velodrome diperuntukkan untuk tempat pertandingan utama cabang olahraga balap sepeda cycling track. Nah, selain itu, tempat tersebut memiliki panjang lintasan 250 meter, lebar 7,1 meter, dan kemiringan maksimal 40 derajat. Nah, ini fasilitasnya. Fasilitas utamanya yaitu sepeda balap. Fasilitas utama dari velodrome ini adalah balap sepeda cepat dengan trek lintasan khusus dengan alas kayu dengan jenis kayu oak. Kayu oak itu banyak yang berada di luar negeri, jadi ini kayu impor. Untuk tujuan dari menggunakan kayu oak ini adalah membuat agar para pembalap tidak mudah tergelincir. Nah, kalau kata Wika Gedung sendiri, ini dengan luasan sekitar 9,5 hektar, Velodrome Rawamangun kembali diperingati untuk ajang Asian Games. Asian Games 2018, Juni 2018.
Velodrome Rawamangun mendapatkan sertifikat Persatuan Balap Sepeda Internasional atau UC dan dinyatakan sebagai tempat balap sepeda termegah di Asia. Itu kata Wika Gedung Group. Nah, ini konsep Dena. Konsep Dena saya sendiri ngambil dari berbagai, mencarinya sangat sulit, jadi ketemunya seperti perimpinan gini scan. Jadi selain bisa jadi arena balap sepeda, di tengah ini bisa digunakan sebagai area event-event lainnya yang dapat disewakan tentunya. Nah, lalu konsep struktur. Nah, ini konsep strukturnya menggunakan struktur membran panel shield struktur ini space truss. Nah, dari struktur ini kita bisa lihat, jadi di sini ada membran panel shields-nya from atar. Nah, from atar itu maksudnya from atas, memiliki diamond pattern atau bentuknya itu seperti diamond pattern. Nah, terus diamond pattern sendiri membentuk shadow ya. Ini giving from through shadow. Nah, terus ada perforate metal, perforate panel. Perforate panel tuh khusus untuk railingnya ini. Nah, terus ini ada terakota. Terakota itu tanah liat. Jadi ini ada unsur tradisional bercampur dengan modernisasi. Nah, ini bahannya ya, bahan dari panel membran roofnya ini. Nah, ini strukturnya space truss, terakota red setting, terakota red setting dekornya juga. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang strukturnya. Nah, ini pemasangan strukturnya, jadi space truss. Nah, ini untuk atapnya, membran panel roof. Nah, ini khusus untuk lintasan tracknya red oak wooden. Tuh, ini rail. Nah, Velodrome Jakarta mengikuti spesifikasi warna sesuai standar QC dan lintasan yang didesain dengan modul ukuran kayu. Nah, struktur space frame yang didesain dengan sistem modular dan dengan modul yang sudah ditentukan dapat mempermudah pemasangan di Jakarta dan penjahitan sewing bahan atap sampai fasad. Pembuatan modul fabrik untuk atap dan fasad yang disesuaikan dengan struktur bangunan atau custom. Nah, jadi struktur space frame-nya ini, mohon maaf tadi ralat, saya salah, bukan space truss tapi space frame. Struktur space frame-nya ini jadi didesain secara modular atau secara modul, jadi per modul per bagian gitu. Jadi kita impor, jadi cara buatnya itu per modul, jadi tinggal di Indonesia itu tinggal rakit, dan secara keseluruhan bangunan ini adalah custom. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan yang saya dapat dari 3 materi di bedah karya, terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing dari sport facility. Nah, dari Parco Delopak hanya mempunyai 5 jenis fasilitas, namun di konsep landscape-nya, green concept itu sangat terpenuhi dan sangat menyambung dari luar sampai dalam. Nah, dengan struktur space frame. Lalu ada Hangzhou Cloud Town yang memiliki sangat banyak fasilitas, lebih dari 8 jenis. Nah, namun di sini kurang terlihat konsep landscape sport green konsepnya dan menggunakan struktur truss. Lalu ada International Velodrome Jakarta. Ini sangat sedikit sekali karena saya di velodrome ini hanya mengambil unsur aspek strukturnya saja, jadi fasilitasnya kurang dari dua jenis atau bisa jadi 2 jenis saja.
Nah, menggunakan struktur space frame, lalu landscape-nya dengan modern konsep. Nah, jadi si International Velodrome Jakarta ini tidak menggunakan unsur green landscape, namun menggunakan unsur modern konsep, yang dimana di Jakarta sini sedang tren-trennya. Nah, ya, tadi berikut sharing sedikit tentang bedah karya sport facility indoor dan outdoor yang dengan tema struktur bentang lebar. Nah, dengan tema secara garis besarnya adalah bidang arsitektur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan informasi tersebut, mohon di komen. Dan kembali lagi, terima kasih telah mendengarkan dan menonton sharing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.